Oke, sebelum kita masuk ke materi, Bunda pengen teman-teman, coba Bunda pengen tahu satu aja teman-teman sebutkan satu kejadian pagi ini. Apa sih yang satu kejadian pagi ini yang membuat teman-teman itu bersemangat hari ini, pagi ini? Satu aja. Pasti banyak banget nih. Bisa semangat masuk kelas atau semangat apapun hari ini ya, pagi ini. Oke, dari Bunda mau dari Rizal. Nanti silakan langsung dilempar ke temannya ya Rizal ya. Silakan Rizal. Ada cemilan di pagi hari. Ke Jaki. Bar ke Jaki. Sarapan. Bunda masih di mute. Suara Bunda kedengeran? Iya, silakan Jaki. Semangat sarapan. Semangat sarapan. Pagi ini mamanya bikin sarapan apa Jaki? Oke, boleh kasih reaction untuk Jaki. Silakan Jaki, mau dilempar ke siapa Jaki? Azril. Silakan Azril. Nanti bisa beli coklat. Siapa yang ngejanjiin beli coklat? Ibu. Oh, Ibu. Kalau nge-Zoom dibeliin coklat gitu ya? Lempar ke Insan. Lempar ke Insan. Oke, yang lain boleh kasih reaction dulu nih buat Azril. Silakan Insan. Insan kayaknya ngadat nih sinyalnya. Sinyalnya Insan ngadat nih kayaknya Azril. Iya, sinyalnya ngadat nih, Insannya diem aja. Azril boleh ke yang lain dulu Azril. Pak Aat. Aat, oke Aat silakan. Sarapan nasi goreng. Sarapannya nasi goreng katanya, karena habis makan nasi goreng jadi semangat Aatnya. Oke Aat, ke siapa Aat? Kasih reaction dulu buat Aat. Mayang. Ke siapa? Mayang. Mayang, oke Mayang. Sinyalnya bagus Bun, mendukung. Oh, sinyalnya mendukung. Semangat mau nge-Zoom karena sinyalnya mendukung, kata Mayang. Oke, lanjut Mayang. Ke siapa Mayang? Ke Tasya. Ke Tasya. Ayo Tasya. Mandinya lebih pagi. Mandinya lebih pagi, jadi lebih semangat. Oke. Dari Tasya, ke siapa Tasya? Ke Alia. Ke Alia. Ayo Alia. Tadi Ibu buatin sarapan apa? Kayak alpukat gitu yang dikasih susu. Aku suka. Tuh. Dibuatkan sarapan makanan yang disukai. Alhamdulillah. Oke. Nah, ternyata banyak hal-hal kecil yang mungkin menurut orang lain itu biasa aja, tapi buat teman-teman atau buat beberapa orang itu justru bikin semangat. Banyak hal-hal kecil yang sebenarnya bisa kita syukuri dan bisa bikin kita semangat. Oke, terima kasih teman-teman. Ini Insan menghilang nih kayaknya nih. Nggak ada Insan Sinyalnya nih. nge-lag katanya, Bu. Iya, sinyalnya. Oke, sudah disiapkan belum buku AKM-nya? Sudah? Oke, hari ini kita akan membahas paket 4, halaman 195.
Jadi di situ ada 4 topik. Yang pertama pemanasan global, kemudian adaptasi, fermentasi, dan tentang cloning. Kita akan bahas satu-satu ya. Mungkin hari ini nggak akan cukup untuk 4 materi itu, tapi mungkin 2 materi akan Bunda bahas. Yang pertama kita bahas tentang adaptasi dulu. Nah, coba halaman 196. Bentar, Bunda share slide dulu. Bentar ya. Nah, kita akan bahas tentang adaptasi. Menurut teman-teman, adaptasi itu apa sih? Adaptasi. Ini ada siswa baru. Ada siswa yang baru masuk sekolah. Dia harus beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Dia harus beradaptasi dengan ayah bunda gurunya. Dia harus beradaptasi dengan teman-temannya. Nah, adaptasi itu apa sih pengertiannya? Ada yang mau ngasih pendapat? Membiasakan diri. Membiasakan diri. Oke, ada lagi nggak yang lain? Mengenal lingkungan sekitar. Mengenal lingkungan sekitar. Apalagi? Ada lagi nggak yang lain? Nah, adaptasi itu sendiri adalah cara makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya di mana mereka tinggal. Nah, tujuan dari adaptasi apa? Kita udah pernah sering bahas nih, tujuan dari adaptasi, kenapa sih harus beradaptasi? Kenapa si siswa baru ini harus beradaptasi di sekolah yang baru? Kenapa dia harus adaptasi dengan teman-temannya? Dia harus adaptasi dengan gurunya. Kira-kira kenapa? Kalau makhluk hidup itu harus beradaptasi supaya apa? Kenapa? Jaki. Kenapa Jak harus beradaptasi? Untuk salah satunya adalah untuk melestarikan jenisnya. Karena kan setiap individu itu punya karakteristik sendiri, begitupun dengan lingkungan. Nah, jadi karena si makhluk hidup punya karakteristik sendiri, kemudian lingkungan punya karakteristik sendiri, maka keduanya harus saling beradaptasi supaya dapat bertahan hidup. Oke. Nah, ini adalah macam-macam adaptasi. Yang pertama adalah adaptasi morfologi. Yang kedua, adaptasi fisiologi. Dan yang terakhir adalah adaptasi tingkah laku. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup atau alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Nah, biasanya coba dilihat di buku AKM-nya. Nah, di situ ada gambar berbagai macam bentuk paruh burung. Nah, itu adalah adaptasi morfologi. Artinya, bentuk paruh burung itu berbeda-beda. Menyesuaikan dengan apa? Menyesuaikan dengan apa, Azril? Kok bisa sih paruh burung itu beda-beda? Burung yang hidup di air dengan yang dia kebanyakan hidup di darat itu pasti berbeda. Burung yang makanannya biji dengan yang makanannya ikan itu berbeda. Coba dilihat, ada pertanyaan 5 tentang adaptasi. Nah, itu ada bentuk paruh burung, mulai dari yang pemakan biji, pemakan nektar, bentuknya berbeda-beda. Ini, jadi adaptasi morfologi itu biasanya bentuk penyesuaian dari bentuk tubuh. Contohnya bentuk kaki, coba perhatikan bentuk kaki ayam dengan kaki bebek. Itu udah jelas berbeda. Kalau kaki ayam seperti apa, Azril?
Nggak ada selaputnya. Tidak ada selaputnya. Sementara si bebek kakinya ada selaputnya. Kenapa ada selaputnya? Kenapa, Mayang? Kok kaki bebek itu ada selaputnya sih, sedangkan kaki ayam nggak ada? Halo, Mayang? Ya, Bunda. Ya, kenapa? Si bebek butuh selaput di kakinya buat apa? Untuk berenang. Kalau ayam kan nggak ada ayam berenang. Coba ada nggak ayam yang hidupnya di rawa-rawa atau ditaruh di kolam dia langsung berenang? Nggak ada. Jadi bebek butuh selaput itu memang karena dia berenang, dia butuh untuk berenang. Oke. Nah, yang kedua adalah adaptasi fisiologi. Nah, pada adaptasi fisiologi artinya ada penyesuaian fungsi alat tubuh suatu makhluk hidup terhadap keadaan lingkungannya. Biasanya ini langsung kelihatan nih kalau adaptasi fisiologi. Tidak dapat dilihat langsung. Nah, contohnya fungsi jantung manusia untuk beradaptasi dengan daerah yang tinggi. Kemudian apalagi? Adaptasi fisiologi. Ada yang bisa kasih contoh nggak? Ada nih di halaman 196. Kalau pada hewan adaptasi fisiologi contohnya apa? Rizal. Apa Rizal contohnya Rizal? Adaptasi fisiologi. Halo Rizal. Oke, nggak apa-apa yang Ya, ada Bu. kendala tidak bisa buka kamera nggak apa-apa ya. Iya Rizal. Apa adaptasi fisiologi? Contohnya apa? Kalau jerapah, jerapah itu adaptasi morfologi atau fisiologi? Bentuk lehernya kan panjang tuh. Berbeda dengan hewan lain. Itu bentuk adaptasi fisiologi atau morfologi? Fisiologi. Fisiologi. Kalau unta, nah unta tuh bentuk tubuhnya juga berbeda dengan hewan yang lain. Itu adaptasi fisiologi atau morfologi? Adaptasi fisiologi atau morfologi, Tasya? Lo Tasya bisa dengar Bunda nggak, Tasya? Fisiologi. Nah, itu adalah contoh dari adaptasi fisiologi. Nah, yang terakhir adalah adaptasi tingkah laku. Artinya, makhluk hidup itu beradaptasi dengan lingkungannya dalam bentuk tingkah laku. Biasanya berhubungan dengan tindakan makhluk hidup untuk beradaptasi atau biasanya untuk melindungi diri dari pemangsanya. Contohnya apa? Adaptasi tingkah laku. Contohnya bunglon. Nah, bunglon tuh kan berubah tuh sesuai dengan tempat dia hinggap. Dia hinggap di daun, dia warna hijau. Dia hinggap di batang, dia berubah jadi warna apa? Warna menyesuaikan dengan batangnya. Batangnya coklat, dia berubah jadi coklat. Itu contoh adaptasi tingkah laku. Nah, nih, ini adalah contoh dari adaptasi. Yang pertama bunglon. Nah, itu tadi adalah tentang adaptasi. Sampai di sini ada yang mau ditanya nggak? Sebelum kita bahas satu-satu soal AKM-nya. Ada yang mau ditanya? Insan, ada yang mau ditanya Insan? Jaki? Ada? Oke. Kalau nggak ada yang mau ditanyain, kita lanjut.
Coba sekarang lihat pertanyaan 5 tentang adaptasi. Nah, di situ kan ada tuh berbagai macam bentuk paruh burung. Nah, ini menyesuaikan dengan jenis makanannya. Bentuk yang pemakan nektar, dia runcing, panjang. Kemudian yang pemakan biji, seperti apa bentuknya? Dia lebih pendek dan agak besar tapi ujungnya runcing. Kemudian ada yang paruhnya berkantung, ada yang pemahat kayu, dia panjang runcing. Kemudian apalagi ada yang filter feeding, ada yang penangkap serangga. Nah, coba sekarang Bunda mau ke Insan deh, Insan. Untuk yang pertanyaan nomor 5, silakan Insan. Dibacakan. Iya, dijawab dong. Menurut Anda, bentuk paruh yang bermacam-macam adalah bentuk adaptasi titik-titik dengan tujuan? Jawabannya? Benar nggak yang A? Yang A, behavioral, penyesuaian terhadap tempat hidupnya. Benar nggak? Jadi bentuk paruhnya itu penyesuaian terhadap tempat hidupnya. Kalau dia hidup di air, maka paruhnya akan berbeda dengan yang hidupnya sebagian besar di darat. Salah. Oke, yang B. Fisiologi, adaptasi fisiologi. Jadi penyesuaian terhadap makanannya. Apakah fungsi paruhnya, ini kan paruhnya berbeda-beda. Fungsinya sama nggak? Beda. Fungsinya sama nggak? Fungsinya sama. Fungsinya sama. Untuk makan, tapi jenis makanannya yang berbeda sehingga dia berbeda bentuknya. Kemudian yang C, adaptasi tingkah laku berfungsi untuk menyerang musuhnya. Benar nggak? Salah. Nah, berarti yang benar adalah yang D. Ini adalah bentuk adaptasi morfologi. Kenapa disebut morfologi? Karena ternyata bentuk paruh ini adalah penyesuaian terhadap pola dan jenis makanannya. Sekarang pertanyaan nomor 6. Jaki. Ya, silakan Jaki. Menurutmu, contoh adaptasi di bawah ini yang termasuk ke dalam jenis adaptasi yang sama dengan contoh yang ada di teks di atas adalah yang mana? Menurutmu, contoh adaptasi di bawah ini yang termasuk ke dalam jenis adaptasi yang sama dengan contoh yang ada pada teks di atas adalah teksnya yang teks pertanyaan 5. Atau teks yang ini, yang mana teksnya, Jaki? Teksnya yang mana? Teks yang 4.2.1. Jadi di sini contohnya apa sih? Dia memberi contohnya adalah ngengat. Jadi ngengat itu dia punya sayap belakang yang mirip dengan mata hewan yang lebih besar. Coba diperhatikan gambarnya. Itu ngengat. Ngengat itu seperti kupu-kupu. Nah, seperti kupu-kupu, tapi dia bentuk atau motif sayapnya seperti mata hewan. Nah, fungsinya buat apa sih dia? Untuk menghindar dari pemangsa. Jadi ketika pemangsa atau hewan lain yang mau makan si ngengat ini, dia ngelihat, oh ini mah bukan ngengat nih gitu. Matanya aja lebih besar. Misalkan ada burung nih mau makan. Oh bukan ngengat katanya. Kok kayak burung hantu ya? Misalkan si burung berpikir gitu. Nggak jadi dimakan kan ngengatnya. Nah ini adalah salah satu bentuk adaptasi dari si ngengat. Oke, nah yang sama dengan contoh si ngengat ini yang mana Jaki? Dari 3 pilihan ini. yang B.
Yang B. Yang B apa? Kaki 1000 menggulung tubuhnya ketika disentuh. Benar nggak? Kalau yang A deh, dari yang A kita bahas dulu. Gugurnya daun-daun pohon jati ketika musim kemarau. Ini adaptasi apa? Morfologi, fisiologi, atau tingkah laku? Ini pernah ada di soal tryout nih. Apa? Kalau daun jati gugur itu adaptasi apa? Ya, ada yang tahu nggak? Fisiologis. Fisiologis. Ada yang lain? Ada yang lain? Kata Insan fisiologis, adaptasi fisiologis. Ada yang lain nggak? Kenapa kok disebut dengan adaptasi fisiologis? Ada yang berubah nggak fungsinya? Fungsi tubuhnya ada yang berubah nggak? Ayo, kalau morfologi nggak mungkin. Karena kan ada perubahan bentuk kalau morfologi. Kalau yang memungkinkan adalah fisiologi atau tingkah laku. Nah, yang benar yang mana? Fisiologi atau tingkah laku? Tasya, adaptasi apa Tasya? Ayo, fisiologi atau tingkah laku? Termasuk adaptasi tingkah laku. Artinya dia akan menggugurkan daunnya nih ketika musim kemarau. Kenapa? Untuk mengurangi penguapan. Oke. Yang kedua, kaki 1000 menggulung tubuhnya ketika disentuh. Nah, ini adaptasi apa? Fisiologi atau tingkah laku? Adaptasi tingkah laku. Disentuh langsung ngegulung. Dia artinya untuk melindungi dirinya. Ada perubahan fungsi tubuhnya nggak di situ? Nggak ada. Ada perubahan bentuk tubuhnya nggak? Nggak ada juga. Maka dia termasuk tingkah laku. Hanya perilakunya aja yang berubah. Nah, yang C, daun tumbuhan xerofit mereduksi tubuhnya, mereduksi menjadi duri. Ini apa? Dia apa? Adaptasi apa? Morfologi, fisiologi, atau tingkah laku? Azril. Morfologi. 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 Ada yang kasih pendapat lain nggak? Morfologi yang pasti bukan tingkah laku. Antara morfologi dan fisiologi. Kalau menurut Alia, adaptasi apa Alia? Alia. Ya benar. Termasuk adaptasi apa tumbuhan xerofit? Morfologi kali. Morfologi kali. Ngikut aja Tasya, deh. morfologi atau ini nih? Morfologi atau fisiologi? Kenapa sih dia menyerupai duri? Nah, jadi tumbuhan xerofit itu mereduksi tubuhnya menjadi duri, itu untuk menyimpan cadangan makanan, untuk mengurangi penguapan. Nah, ini adalah termasuk apa? Adaptasi. Ayo, adaptasi apa? Morfologi, fisiologi, atau tingkah laku? Morfologi. Ada bentuk tubuhnya yang berubah. Berarti dia termasuk adaptasi morfologi. Oke, dan yang terakhir, pada saluran pencernaan rayap terdapat sejenis flagellata. Ini bukan bentuk adaptasi ya kalau ini. Memang di pencernaannya memang ada sejenis flagellata yang dia membantu pencernaan si rayap. Oke, jadi jawaban yang benar untuk pertanyaan 6 yang mana? Yang sama nih dengan si Ngangat tadi. Yang C.
Yang C. Yang benar adalah yang C. Oke, sekarang pertanyaan nomor 7. Tasya deh, Tasya. Perilaku lumba-lumba yang sering muncul ke permukaan air adalah adaptasi behavioral. Benar atau salah? Benar atau salah? Ya, benar atau salah? Benar atau salah, Tasya? Benar. Benar. Behavioral itu apa sih? Termasuk adaptasi tingkah laku. Oke, jadi benar. Jadi perilaku lumba-lumba yang dia sering muncul ke permukaan air termasuk itu adaptasi behavioral. Karena tidak ada perubahan bentuk dan tidak ada perubahan fungsi tubuh. Kemudian yang ke nomor 2, Mayang. Hibernasi, kamuflase, dan autotomi adalah adaptasi tingkah laku. Benar atau salah? Salah. Benar atau salah? Salah. Salah. Yang mana yang salah? Hibernasi itu adaptasi apa? Morfologi, fisiologi, atau tingkah laku? Tingkah laku. Hibernasi, apa Insan? Tingkah laku. Nah, hibernasi termasuk adaptasi tingkah laku. Kemudian kamuflase, adaptasi apa? Itu. Fisiologi atau morfologi? Morfologi. Morfologi. Oke, morfologi. Kemudian autotomi. Autotomi itu apa sih? Ada yang tahu nggak autotomi apa? Memutuskan ekor. Ya, jadi ada pemutusan bagian tubuh, salah satu bagian tubuh. Contohnya cicak tuh, dia mutusin ekornya. Nah, ini adaptasi apa? Fisiologi, morfologi, atau tingkah laku? Tingkah laku. Tingkah laku. Karena tidak ada perubahan bentuk tubuh, tidak ada perubahan fungsi. Nah, jawabannya adalah salah. Karena ada si kamuflase tadi. Dia bukan termasuk adaptasi tingkah laku. Oke, yang nomor 3, poin ketiga, Alia. Benar atau salah? Ikan air tawar mengekskresikan urin yang encer dan banyak adalah contoh adaptasi fisiologis. Benar. Benar. Ada perubahan fungsi di situ. Ada perubahan fungsi tubuh nggak? Kok ketawa kamu? Jadi fungsi tubuhnya berbeda dengan ikan yang lain. Mungkin ikan air laut nggak akan seperti itu, dia tidak akan mensekresikan urin yang encer dan banyak. Tapi pada ikan air tawar dia akan mensekresi pada waktu tertentu ya, tidak terus-menerus. Pada waktu-waktu tertentu dia akan mensekresikan urin yang encer dan banyak. Nah, ini termasuk ke dalam adaptasi fisiologis. Oke, pertanyaan yang ke-8, siapa yang belum? Aat ya? Aat udah belum? Ayo Aat. Nomor 8 Aat. Unta dirancang sempurna oleh Tuhan untuk dapat bertahan hidup di padang pasir. Menurut Anda, apa sajakah adaptasi unta untuk bertahan hidup di padang pasir? Oke, apa sih adaptasi unta? Sering banget ya dengar unta itu bisa hidup di padang pasir. Tidak semua hewan bisa hidup di padang pasir seperti unta. Nah, ada apa nih dengan si unta? Apa sih dia bisa beradaptasi, bisa hidup di padang pasir itu karena apa?
Karena ada apa? Nih dilihat gambarnya aja udah beda banget bentuk tubuhnya. Kenapa? Ada apa sih dia? Karena dia bisa apa? Atau punya apa, Aat? Menampung banyak air. Nah, dia punya punuk. Nah, punuknya itu buat apa sih? Untuk menyimpan cadangan air. Jadi ketika dia ketemu air tuh si unta, dia akan minum yang banyak. Nah, dia minum, dia langsung simpan tuh di punuknya untuk cadangan nih kalau saya nanti jalan nggak ketemu air. Coba kalau teman-teman, saya sebelum ke sekolah mau minum dulu deh, saya nggak usah bawa botol minum. Siapin tuh air 1 liter. Terus teman-teman bisa nggak tuh minum semua? Nggak bisa, nggak akan bisa. Karena memang tubuh kita tidak terbentuk untuk adaptasi seperti itu, adaptasi fisiologi seperti itu. Jadi kita tetap harus bawa botol, cadangan airnya bawa botol. Toh air ada di mana-mana. Nah, beda dengan si unta yang dia hidupnya di padang pasir. Ternyata Allah itu menciptakan unta ini punya bagian tubuh yang berfungsi untuk menyimpan air, yaitu ada di punuknya. Nah, selain itu, padang pasir itu kan panas, kemudian banyak bebatuannya juga keras. Nah, ternyata unta ini punya kaki yang tebal. Coba kalau kita nih, kalau Azril misalkan ke padang pasir, kuat nggak Azril? Nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu. Udah pakai sendal pun mungkin masih terasa panas. Nah, karena itu, jadi si unta ini dia punya bentuk kaki yang tebal dan lebar untuk menyesuaikan dengan padang pasir tadi. Kita akan bahas selanjutnya tentang pemanasan global nih. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Tentang adaptasi, 3 jenis adaptasi. Ada yang mau ditanya? Ada? Nggak ada? Oke. Bentar ya, Bunda share screen. Nah, apa sih pemanasan global? Ini kira-kira materi kelas berapa nih? Ada yang masih ingat nggak? Materi kelas berapa? Ada yang masih ingat nggak? Materi kelas 7. Ini sudah dibahas waktu teman-teman di kelas 7. Pemanasan global itu apa sih? Azril? Apa? Pemanasan global itu apa ya? Pemanasan global adalah apa, Azril? Lupa, Bun. Lupa. Emang pemanasan global itu lupa ya artinya? Tasya ketawa apa Tasya? Coba Tasya. Pemanasan global adalah apa? Rizal? Apa Rizal? Pemanasan global apa? Meningkatnya suhu atmosfer. Oke, pemanasan global adalah terjadinya peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi. Baik itu di daratan, di lautan, di semua tempat. Jadi suhunya itu meningkat, terus meningkat. Oke. Nah, pemanasan global itu terjadinya karena apa sih? Ternyata ada 2 faktor
Yang pertama adalah faktor manusia dan ada faktor alam. Nah, ini menyebabkan adanya efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca. Apa sih efek rumah kaca? Efek rumah kaca adalah terjadinya atau terperangkapnya panas oleh gas-gas emisi pemicunya. Nah, jadi pada saat sinar matahari kan masuk ke bumi melewati atmosfer. Nah, seharusnya sinar yang dibutuhkan itu kan diserap. Sisanya harusnya dipantulkan kembali ke atmosfer. Nah, karena adanya gas-gas dari rumah kaca ini, misalkan dari polusi, dari hasil pembakaran sampah, kemudian dari pencemaran udara yang lain. Nah, gas-gas yang tidak dibutuhkan ini yang harusnya dia kembali lagi ke atmosfer, itu dia akan terperangkap. Dia tetap ada di permukaan bumi. Nah, gas inilah, karena ada gas yang terperangkap inilah menyebabkan terjadinya pemanasan global. Akhirnya suhu di dunia akan meningkat. Efeknya banyak. Contohnya yang paling terasa adalah ada di daerah kutub itu daratan esnya sudah mulai mencair. Jadi volume lautan kita itu semakin meningkat. Sering dengar kan pasti sering terjadi pasang air laut, banjir rob, banjir air laut. Nah, itu salah satunya karena pemanasan global. Nah, coba lihat yang panah yang pertama. Panah yang pertama. Nih, panas matahari, jadi sinar matahari itu ketika menyinari bumi, ini sebagian diserap oleh bumi dan memanasinya. Manfaatnya kan banyak. Manusia butuh sinar matahari. Tumbuhan butuh sinar matahari. Hewan pun butuh sinar matahari. Kemudian, nah radiasi ini diserap nih oleh si bumi. Nah, setelah kalau dia lingkungannya masih seperti ini masih bagus penyerapannya. Ini masih bisa dikembalikan tanpa terhalang. Kemudian yang ketiga nih, panah yang kedua. Panas matahari karena sudah ini ada gas rumah kaca. Yang ini, garis yang ini adalah batas dari gas rumah kaca. Hasil polusi tadi, hasil bakaran, asap kendaraan, dan polusi yang lain dari pabrik. Nah, dia akan terkumpul di sini nih, di atmosfer. Ada CO2, CO, kemudian apalagi sulfur, nitrogen, dan lain sebagainya. Dia terperangkap di sini. Nah, seharusnya sinar matahari itu bisa semuanya masuk. Semuanya bisa nih sampai ke permukaan bumi. Tapi karena ada gas-gas rumah kaca ini, maka sebagian tidak dapat masuk atau sebagian lagi tidak dapat kembali ke atmosfer. Nah, yang panah yang kedua adalah panas matahari sebagian dipantulkan kembali. Artinya tidak bisa masuk ke permukaan bumi. Kemudian yang ketiga, panas yang ketiga. Nah nih, radiasi panas yang ketiga, ini dia akan masuk ke permukaan bumi, kemudian dia dipantulkan, dan dia akan kembali ke atmosfer. Sebagian dia bisa nih kembali keluar ke atmosfer, dan sebagian lagi dia akan kembali lagi ke bumi. Nah, yang kembali lagi ke bumi ini biasanya adalah zat-zat yang sudah tidak dibutuhkan. Jadi dia terperangkap nih di gas rumah kaca. Nah, inilah yang menyebabkan suhu di permukaan bumi terus meningkat karena dia terperangkap di sini. Yang harusnya kembali dilepaskan ke atmosfer, tapi dia terperangkap di sini. Nah, ini adalah dampak terjadinya dari pemanasan global tadi. Yang pertama adalah es di kutub itu akan mencair, sehingga level dari permukaan laut terus naik. Kemudian yang kedua, ada perubahan iklim atau cuaca yang semakin ekstrim. Misalkan nih, kita nih sekarang musim hujan dan kemarau tidak beraturan. Masih ingat nggak pernah ada kemarau panjang?
Di sini pun di tempat kita pun terasa. Bunda pernah merasakan nih di sini sampai apa? Kita kekurangan air bersih itu kurang sampai didatangkan tangki-tangki air. Karena memang sumur yang punya sumur kering, kemudian air pump pun tidak ada. Nah, karena terjadinya kemarau panjang. Atau pernah nggak kalian merasakan bahwa musim hujan itu terjadi sepanjang tahun? Nah, itu juga sama, karena adanya pemanasan global. Kemudian gelombang panas semakin mengganas. Nah, ini ditandai dengan apa? Adanya kebakaran-kebakaran hutan. Kok bisa ya, misalkan lahan gambut itu terbakar di daerah Kalimantan ya biasanya. Emang ada yang bakar? Nggak ada. Nah, ini karena adanya pemanasan global tadi. Kemudian habisnya glacier dan sumber air bersih. Nah, glacier ini sama, jadi ada mencairnya es-es di kutub yang tadinya daratannya berupa es, dia mencair dan ini akan membuat tingginya level permukaan laut. Ini adalah contoh dari efek dari pemanasan global. Ini ada musim hujan yang tidak beraturan, kemudian ada kemarau. Nah, ini adalah contoh mungkin nanti akibat dari meningkatnya permukaan air laut, tidak menutup kemungkinan bahwa daratan pun akan habis. Oke, solusinya apa? Oh, sorry, ini belum di ini ya. Nih, yang pertama adalah mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Kenapa? Kok harus bahan bakar fosil yang dikurangi? Kenapa, Insan? Karena fosil kan cuman adanya ini doang, terbatas. Kalau kita mengaitkan dengan sumber energi, fosil itu kan dia energi yang tidak terbarukan, tidak dapat diperbarui. Maka sekarang banyak disarankan untuk menggunakan sumber energi yang dapat diperbaharui. Contohnya seperti kalau listrik tuh PLTA, kemudian ada PLTS, kemudian apa lagi? PLTU. Nah, itu adalah tidak memakai bahan bakar fosil. Kenapa sih harus mengurangi pemakaian bahan bakar fosil? Coba sekarang teman-teman lihat, yang sekarang dipakai oleh kendaraan itu sebagian besar atau semuanya, hampir semuanya adalah memakai bahan bakar fosil. Hasilnya apa? Pencemaran udara di lingkungan kita meningkat nggak? Meningkat. Sekarang semua orang sudah punya kendaraan. Bahkan dalam satu rumah itu bisa, misalkan anggota rumahnya ada 5 orang, maka 5-5-nya punya kendaraan. Kalau kita kalkulasi itu satu lingkungan itu kendaraannya sudah berapa, dan itu tidak terbayang polusinya atau pencemaran udaranya, yang pencemaran udara yang dihasilkan dari kendaraan itu sangat luar biasa. Nah, dengan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, maka diharapkan bisa mengurangi produksi dari gas-gas rumah kaca. Karena kan salah satu penghasil gas rumah kaca adalah dari polusi atau pencemaran udara yang dihasilkan oleh kendaraan. Misalnya ada gas karbon monoksida, karbon dioksida, nitrogen dioksida. Oke, yang kedua adalah mengurangi penggunaan sampah yang waktu penguraiannya lama. Contohnya apa? Yang waktu penguraiannya lama contohnya apa? Contohnya apa, Mayang? Halo, Mayang. Mayang. Mayangnya nggak ada. Contohnya adalah penggunaan plastik. Makanya banyak sekarang itu poster-poster atau himbauan untuk mengurangi penggunaan plastik. Karena kan plastik itu sampai kalau plastik yang memang bahannya tidak mudah diuraikan, seperti plastik kiloan aja atau kantong plastik yang bening, nah itu kan susah terurai. Sampai kapanpun bentuknya akan seperti itu. Atau kemasan-kemasan makanan ringan. Nah, itu semua susah diuraikan. Mengurangi deforestasi. Artinya mengurangi pembukaan lahan hutan. Sekarang ini kan mungkin kalau penggunaan lahan hutannya untuk dijadikan lahan pertanian masih oke.
Tapi kalau pembukaan hutan atau penggunaan lahan pantai aja untuk dibangun menjadi suatu bangunan atau suatu gedung, nah itu kan berarti mengurangi tanaman hijau yang ada di bumi. Kemudian memberlakukan standar emisi kendaraan bermotor. Nah, ini salah satu tadi ya, mengurangi polusi udara. Kemudian memperbaiki kesadaran masyarakat akan sampah dan lingkungan. Oke, nah ini adalah solusi menghadapi pemanasan global. Nih, ini adalah contohnya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Ada yang mau ditanya? Jaki, ini siapa nih yang keluar? Ada yang keluar siapa? Oh, Mayang ya? Mayang tadi sinyalnya kurang bagus. Oke, ada yang mau ditanya? Ada? Oke, kalau nggak ada yang ditanya, sekarang Bunda yang mau nanya. Sekarang Bunda yang mau tanya. Kalau teman-teman di sekolah nih, Alia, Rizal, Tasya, Jaki. Jaki, halo Jaki. Kalau teman-teman sebagai pelajar, mau di sekolah, mau di rumah, ada nggak yang bisa dilakukan untuk mengurangi pemanasan global? Kira-kira apa sih yang bisa dilakukan? Ada yang masih pendapat? Rizal deh, Rizal. Apa Rizal? Kalau kalian sebagai pelajar untuk anak seusia kalian tuh apa sih yang akan kalian lakukan untuk mengurangi pemanasan global? Nanam pohon. Menanam pohon. Oke. Apalagi? Ada yang lain nggak? Azril. Selain menanam pohon. Apa Azril? Pergi memakai sepeda. Kenapa? Kurangi memakai kendaraan yang itu Ben, yang ngeluarin asap itu Ben. Kayak motor mobil. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Terus udah gitu gimana dong? Kalau misalkan tempatnya jauh, gimana? Naik Angkutan. kereta atau angkutan. Naik sepeda. Oke, apalagi? Apalagi Alia? Daur ulang sampah. Daur Plastik. ulang sampah plastik, atau bisa dengan mengurangi penggunaan plastik. Misalkan kalian mau ke Indomaret nih, nggak usah minta kantong plastik sama mbaknya, tapi kalian bawa dari rumah. Biasakan membawa kantong plastik dari rumah. Terus udah gitu kalau ada sampah plastik, sebisa mungkin didaur ulang. Oke, ada yang mau ditanya nggak sampai di sini? Ada yang mau ditanya? Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, di sini kan ada latihan soalnya ya tentang perubahan iklim. Nah, silakan teman-teman pelajari, ini soalnya cuma ada 3 soal 4. Ini ada 4 soal, silakan dipelajari. Hari ini Bunda tidak akan memberikan tugas. Jadi cukup teman-teman pelajari paket 4. Kemudian ada fermentasi dan cloning. Nah, ini silakan dipelajari soal-soalnya atau teks bacanya, silakan dibaca dan dipelajari. Oke, sebelum Bunda akhiri, kemarin terakhir tryout IPA. Soalnya beda atau gimana? Ada yang beda, ada yang sama. Ada yang beda, ada yang sama. Yang terakhir, itu kan Bunda benar-benar rombak semuanya, nggak ada yang sama. Kesulitan nggak? Nggak terlalu Ben. Kesulitan. Kesulitan. Sekarang jujur, siapa yang buka buku? Ayo. Ada yang buka buku nggak? Enggak.
Enggak. Enggak, oke. Enggak, Bunda percaya. Percaya kok sama teman-teman. Karena kalaupun buka buku, ya itulah hasilnya gitu. Karena kan nanti begitu ujian nggak boleh buka buku. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, Bunda rasa cukup dulu untuk hari ini pembelajaran IPA dengan Bunda. Bunda ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah hadir, walaupun ya ada yang keluar masuk ya, pasca ya, yang nggak hadir hanya pasca. Boleh nanti siapa yang bantu Bunda buatkan absen di grup? Siapa nih? Ada yang mau mengajukan diri? Pak Rizal deh, Rizal ya. Ya. Enggak, buatkan absen di grup. Cuma itu aja. Daftar kehadiran kelas IPA Siapa aja via emangnya, Zoom. Bun? 1 siapa, 2 siapa, oke? Oh, iya. Oke, sip. Terima kasih Rizal. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah hadir di pembelajaran Bunda. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Dan untuk pasca, semoga nanti pembelajaran berikutnya dimudahkan ya untuk mengikuti. Oke, Bunda akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan beristirahat dulu sebelum makul berikutnya.